Oke, kemudian kita bahas contoh selanjutnya. Saya tidak bahas semua ya, karena contohnya banyak sekali. Saya bahas yang kira-kira mungkin Anda belum pernah dengar atau hal-hal yang yang saya gunakan supaya Anda punya pemahaman lebih tentang definisi ruang vektor. Tadi saya sudah contohkan Rn. Nah, sekarang saya masuk ke matriks. Anda lihat contoh 4 pada buku itu ya. Kita bahas. Oke, sorry. Oke, kita masuk pada buku itu, kita coba lihat contoh 4. Nah, contoh 4, dia buat V itu adalah, saya bisa tulis seperti ini, M 2 kali 2 R. Itu maksudnya apa? Himpunan adalah ini, himpunan matriks berukuran 2 kali 2. Dengan entry-nya, semuanya adalah bilangan real. Atau mungkin kalau saya ganti A, B, C, D-nya, pakai A, B, C, D saja ya, supaya lebih mudah. Nah, gitu ya. Jadi ingat M 2 kali 2R itu adalah himpunan semua matriks ukuran 2 kali 2 yang entry-entry-nya itu bilangan real. Matriks kita sudah belajar kemarin ya. Nah, terus kemudian ya tetap R-nya itu bilangan real, ya R itu bilangan real. Terus kemudian saya definisikan operasi penjumlahannya seperti ini. Penjumlahannya dari apa? Ingat, V cross V ke V. Caranya apa? Kalau kita punya ini, A1, B1, C1, D1, kalau dikenakan dengan A2, B2, C2, D2, itu akan menjadi apa? Ini. 1 tambah A2. Penjumlahan matriks seperti biasa ya. B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Penjumlahan matriks gitu ya. Kalau kali skalarnya sama seperti kali skalar yang kalian pernah temukan sebelumnya, yaitu apa? Kalau saya punya K, terus saya punya matriks ini A, B, C, dan D, itu akan menjadi ini. Ya, KA, KB, KC, dan KD. Kali skalar pada matriks kan seperti ini. Nah, lihat, ingat. Nah, maka apa? Lihat. Matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real itu adalah apa? Adalah ruang vektor atas apa? Atas bilangan bilangan real. Yang pertama, lihat. Kita coba cek sifat yang pertama. Kalau kita ambil 2 unsur, kita jumlahkan ada di situ. Benar ya? Kalau contoh saya tulis ya. Misal saya ambil A1, B1, C1, D1. Itu anggota, oke, saya ambil 2 unsur ya. Ingat ambilnya itu suka-suka. Makanya saya namakan A2, B2, C2, D2. Saya tidak tentukan nilainya. Anggota ini. Atau ini kan V gitu ya. Nah, sekarang lihat. Apa yang terjadi? Kalau A1, B1, C1, D1, kalau saya tambah dengan A2, B2, C2, dan D2, jadinya apa? Ingat, ini jadinya apa? Ya, ini kan berdasarkan definisi apa? 1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Ingat? Apa? Ingat? AI, BI, CI, dan DI apa? Bilangan real, kan? Berarti apa yang terjadi dengan A1 tambah A2? Ya, ini juga bilangan real. B1 tambah B2 bagaimana? Bilangan real juga. Ya, C1 tambah C2, ya bilangan real. D1 tambah D2 apa? Bilangan real. Artinya apa? Matriks ini anggota apa? Ingat, ini apa? Anggota apa? Himpunan matriks 2 kali 2 dengan entry real. Sorry, kurungnya salah.
himpunan matriks 2 kali 2 dengan apa? Entry-nya bilangan real. Ya, seperti itu ya. Jadi begitu. Gitu. Karena apa? Masing-masingnya anggota itu terus karena penjumlahan matriks, ya bilangan real tambah bilangan real adalah bilangan real, ya berarti penjumlahan bilangan real. Terus kita ke sifat 2. Komutatif tidak? Kita bilang misal apa tuh? A1, B1, C1, D1, terus kemudian A2, B2, C2, D2. Ini anggota apa? Matriks 2 kali 2 dengan entry real. Lihat, apa yang terjadi kalau kita jumlahkan? Ini kan kalau kita jumlahkan jadinya seperti ini kan? C1 tambah C2 dan D1 tambah D2. Nah, kalau kita lihat ini, lihat ya, ini kan sama saja dengan apa? Ya, ini kan A2 tambah A1, D2 tambah D1, D2 tambah C1, D2 tambah D1. Ini kan jadinya apa? Ya kan ingat penjumlahan bilangan, ini kan bilangan komutatif. Nah ini kalau berdasarkan definisi apa ya? Ini A2, B2, C2, D2 tambah apa? A1 karena ingat urutannya A2 duluan ya. A2, B2, C2, D2 dulu baru A1, B1, C1, D1 ya. Ini jadinya begitu. Komutatif kan? Terpenuhi. Itu 1 dan 2. Terus kalau mau coba yang 3 bagaimana? Ya 3 juga sama ya. Asosiatif, Anda bisa coba. Ambil 3 unsur ya. Pasti terpenuhi juga. Gitu ya. Nah, 4. Identitasnya apa? Ya, kita ingat identitas itu ada dulu identitasnya, bukan Anda misal dulu. Jadi Anda pilih, tentukan identitasnya apa. Ya, Anda pilih identitasnya apa? Nolnya apa? Ya ini. Matriks 0, 0, 0 kan? Ya. Nah, ingat karena 0 itu bilangan real, maka 0 yang adalah matriks yang entry-nya 0 semua, ini adalah apa? Ya, suatu matriks ukuran 2 kali 2 dengan entry-nya bilangan. Yo, berarti kalau Anda, nah baru Anda ambil, nah, berarti misal A, B, C, D itu bilangan, anggota M2 kali 2R, maka apa? Ya, berarti A, B, C, D kalau kita tambah dengan 0, 0, 0, 0, ya pasti jadinya apa? Ya A tambah 0, B tambah 0, C tambah 0, D tambah 0, yang nanti berujung pada apa? Ya kembali lagi A, B. Ya, terus kemudian sifat yang kelima, bagaimana dengan inverse-nya? Nah, kalau inverse, terbalik, Anda jangan tentukan dulu. Anda ambil dulu. Misal apa? A, B, C, D, anggota V. Saya tulislah, V-nya kan M2 kali 2 dengan entry real. Nah, baru saya pilih. Ini apa? Ya ini. Min A, min B, min C, min D. Misalkan saya ini A namanya. Ini namanya, misalkan ini namanya U ya. Ini matriks U. Maka yang ini itu apa? Maka ini adalah ya inverse dari U. Tinggal kalian jumlahkan. Pertama cek dulu. Cek dulu apakah si minus U ini anggota dari V tidak. Cek dulu. Kenapa anggota V? Ingat, karena apa? Min A, ingat. Oke, sebelum itu apa? A, B, C, dan D bilangan real. Ya, maka apa? Ya, minus A, minus B, minus C, ya minus D. Ya, berarti apa? Ya, berarti min U anggota apa? V. Sekarang tinggal ya U tambah min U apa? Ya, U-nya tadi A, B, C, D.
min U-nya adalah min A, min B, min C, min D. Jadinya apa? A kurang A, B kurang B, C kurang C, C kurang D lagi, sorry. C kurang C, D kurang D. Jadinya apa? Ya 0. Ya kan? Nah, sisanya kalian bisa teruskan. Ya. Yang pasti nanti ini 6, 7, 8, 9, 10 ini beres semua. Ya, itu ruang vektor. Gitu ya, contoh 4. Nah, kemudian saya masuk ke ini. Kita lihat contoh 8, contoh 7 dan 8. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana ya? Yang mana yang bukan ruang vektor? Seperti apa itu yang bukan ruang vektor? Contoh seperti ini. Oke. Itu perhatikan contoh 7 ya. Kita misalkan V-nya itu apa? R2. R2 itu berarti apa? Himpunan yang anggotanya A, B. Ya, pasangan terut A, B dengan A dan B-nya bilangan real. Gitu ya. Terus kemudian ya R itu bilangan real. Terus operasi tambahnya saya buat seperti ini. Yang pertama R2 cross R2 ke apa? V cross V ke V saja. Biar tidak pusing. Ya, V cross V ke V dengan cara apa? Misalkan A1B1, A2B2 itu saya petakan kemana? Kalau kita jumlahkan jadinya apa? Ya A1 tambah A2 tetap ya B1 tambah B2. Jumlahan vektor biasa. Sekarang kali skalarnya bagaimana? Saya buatin gini. Ini R cross V ke V. Saya buat ini. K, A, B. Itu jadinya ini. Ya, jadi apa? Kalau K dikali A, B, jadinya apa? Jadi K kalau kali A, B, itu saya definisikannya ini. Ingat, definisi jumlah dan kali skalarnya tergantung pendefinisiannya. Jadi bukan penjumlahan yang mungkin kalian kenal. Itu bisa saja berbeda. Nanti kita akan lihat di contoh 8. Nah, ini kalau kalian lihat, gitu ya, operasi seperti ini, maka lihat ya dengan contoh ini, gitu ya, ini lihat, ini V itu bukan ruang vektor atas apa? Atas bilangan real. Karena apa? Karena tidak memenuhi sifat yang 10. Tidak memenuhi sifat 10, saya tulis gini ya, S10. Sifat 10, yakni apa? Sifat 10 apa? Sifat 10 lihat ya, sifat 10 mengharuskan kalau apa? 1. Kalau kali V itu sama dengan V. Untuk apa? Untuk setiap unsur di ruang vektor. Lihat ya. 1. Oke. Lihat, 1 kalau kali A, B berdasarkan definisi di sini apa? Berarti apa? Sama dengan 1 kali A, 0. Jadinya apa? A, 0. Ya, A, 0 jelas tidak sama dengan A, B. Oke, sorry. Saya masih kasih umumnya. Kenapa tidak memenuhi ini? Lihat ya. Saya pilih V-nya adalah ini. 5,7. Lihat ya. 1 kali V itu adalah 1 kali 5,7. Lihat ya. Berdasarkan definisi kali skalar di sini,
Apa nih? K kalau dikali A, B jadinya apa? KA, 0. Berarti apa? 1 dikali 5,7 berdasarkan definisi jadi apa? 1 kali 5, 0. Jadinya apa? 5,0. Ya 5,0 bedalah dengan 5,7. Berarti apa? 5,7. Jadi apa? 1 kali V tidak sama dengan V. Berarti apa? Bukan ruang vektor. Karena apa? Sifat 10-nya tidak terpenuhi. Seperti itu. Oke, ya. Atau contoh begini. Lihat. Saya buat V-nya adalah ini. Contoh lain ya. Contoh lain. Saya buat V-nya himpunan bilangan. 1, 2, sampai 10. Terus tetap R itu adalah bilangan real ya. Nah, terus saya buat definisi tambahnya begini. V cross V apa? Iya, kalau ambil A dan B, maka tetap penjumlahan biasa, A tambah B. Kalau kalinya juga sama. Kalau R cross V ke V, lihat ya, ini apa? K, A kemana? Ke K kali A. Ya, nah lihat. V itu apa? Bukan ruang vektor. Saya singkat ruang vektor R titik V ya, ruang vektor atas bilangan real R. Karena apa? Karena tidak memenuhi sifat 1. Oke, saya tidak boleh tulis, sorry. Mohon maaf ya. Oke. Saya tulis seperti ini ya. Nah, sekarang perhatikan. Kenapa tidak memenuhi sifat 1? Lihat. Saya pilih A-nya 8, B-nya 9. Apa yang terjadi dengan A tambah B? Ya, A tambah B berarti 8 tambah 9. 8 tambah 9 berapa? Berdasarkan definisi apa? Ya, kalau 8 tambah 9, 17. 17 apakah ada di V? Tidak ada. Ya, berarti 17. Berarti apa? Ada 2 unsur yang di V, tapi kita jumlahkan tidak ada di V. Seperti itu. Jadi tidak memenuhi ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bukan ruang vektor. Begitu. Oke ya. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh yang bukan ruang vektor. Terus kemudian contoh ruang vektor yang cukup unik lain adalah seperti apa? Seperti ini. Sorry ya. Kita lihat contoh 8. Contoh 8, ya misalkan V itu adalah apa? Himpunan bilangan real yang positif. Itu apa? Ya, unsur-unsurnya apa? Ya, A di mana apa? A-nya bilangan real, A-nya lebih dari 0. Terus, ya R itu kita bilang ya bilangan real biasa ya. Terus, saya definisikan operasi tambahnya ini. Tambahnya, ingat dari mana? Lihat ya. Ya, V cross V ke V. Mengirim apa? A, B. Jadi apa? A kali B. Itu operasi tambahnya. Nah, operasi kali skalarnya itu adalah R cross V ke V. Itu dia kirimkan apa? K. A dikirim ini. A pangkat K. Lihat ya, operasi tambahnya adalah perkalian. Operasi kali skalarnya apa? Pangkat. Sekarang kita cek. Memenuhi tidak? Ya. Sifat apa? Ruang vektor. Yang pertama, ya misal A dan B anggota bilangan real positif ya. Ya, berarti A tambah B itu sama dengan apa?
Ya A kali B. Ya A kali B apa? Ya karena, nah A kali B, ingat ini positif juga. Karena apa? A positif, B positif. Anggota bilangan real positif. Berarti A tambah B itu didefinisikan sebagai apa? A kali B positif. Ya, karena A positif, B positif, A kali B positif. Berarti apa? Penjumlahannya yang adalah perkalian, itu anggota R plus. R plus itu apa? V ya. Sekarang, yang kedua. Misal A dan B anggota V. Ingat, A tambah B itu apa? Berdasarkan definisi A tambah B adalah A kali B. Tapi A kali B itu kan sama dengan B kali A. B kali A apa? Yo, B tambah A. Jadi, komutatif. Beres. Yang ketiga, asosiatif juga. Misal A, B, C anggota V. Ya, kalau A tambah B dulu baru kita tambah C, ini sama dengan apa nih? A, B, tambah C. Ingat ini jadinya apa? Yo, A, B, C. Sorry, ini saya langsung saja ya. Ingat ya, ini operasi tambahnya adalah apa? Perkalian. A tambah B baru tambah C jadinya apa? A kali B baru kali C. Ya karena perkalian bersifat asosiatif, maka A kali B baru dikali C sama dengan A. B kali C dulu baru dikali A. Nah ini sama dengan apa? Ini sama dengan A. Nah, nolnya apa? Ya kita pilih. Nolnya, saya bisa tulis gini ya, 0V. Nolnya punyanya si V apa? Kita lihat ya. 0V yang adalah satu apa? Anggota V kan? Karena satu adalah bilangan real positif. Sekarang cek untuk setiap A anggota V, 0V ditambah A apa jadinya? Ya 1 kali A. 1 kali A ya A. Gitu ya. Begitu juga dengan A ditambah 0V. Oke? Yes. Sekarang sifat yang 5. Nah, inverse-nya apa? Misal A anggota V. Ya, kita pilih apa? Kita pilih minus A-nya adalah apa? Apa? Ingat, A positif. Maka 1 per A juga positif. Karena dia positif, anggota bilangan real positif yang adalah V. Sekarang, tinggal kita jumlahkan. A ditambah minus A. Apa tuh jadinya? Ya jadinya A dikali 1 per A. Dikali 1 per A 1. 1 itu apa? Ya nolnya si V. Saya, ya kalau minus A ditambah A pasti juga ini jadinya 1 per A dikali A. Ya 1. Ini adalah 0 si V. Nggak bisa coba lagi. Nah, sekarang yang tertutup terhadap apa? Operasi kali skalar. Misal K bilangan real. A anggota V. Lihat ya. K kali A itu kan berdasarkan definisi apa? A pangkat K. Ya, ini kan sama dengan apa? A kali A kali A banyak K kan? Ingat A positif. Maka apa? A pangkat K pasti positif. Kalau dia positif, ya anggota V yang adalah apa? Himpunan bilangan real positif. Terus kita cek sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh bagaimana? Ini. Misal K bilangan real. Terus A dan B anggota V. K dikali A tambah B, apa nih? Berdasarkan definisi apa? Ini kan sama dengan apa nih? A, B dipangkat K. A tambah B jadi A kali B. K
A kali B berarti pangkat. Nah, A kali B pangkat K sama dengan apa? Ya, ini sama dengan A pangkat K dikali B pangkat K. Nah, ini berdasarkan definisi apa? Ini sama dengan KA. Betul kan? Karena A pangkat K itu KA, B pangkat K itu KB, A pangkat K kali B pangkat K sama dengan tambah. Beres ya. Terus cek sifat yang ke-8 lagi. Itu ya, sifatnya ada 10. Gitu ya. Terus sifat yang ke-8 apa nih? Misal K1 dan K2 bilangan real. Terus A-nya anggota V. Sekarang K1 tambah K2 dikali A. Ini berdasarkan definisi apa? Lihat ya, ini kan sama dengan A pangkat K1. Ingat, tambah di sini adalah tambah punyanya bilangan real, bukan tambah yang kali itu. Ingat ya, tambah yang di sini, yang saya tulis ini adalah tambah bilangan biasa. Tapi tambah yang di sini dan kali yang di sini itu adalah yang ini, yang berdasarkan definisi ini. Ya, jadi beda. Oke? Nah, A pangkat K1 tambah K2 sama dengan apa? A pangkat K1 kali A pangkat K2. Ingat, ini berdasarkan definisi apa jadinya? A pangkat K1 tambah A pangkat K1 itu apa? K kali K1. Gitu ya. Itu 8. Terus kemudian sifat yang ke-9. Kalau kita misalkan K dan M real. Terus kemudian V. Ya, K dikali M A. Itu kan sama dengan apa nih? K dikali apa? A pangkat M. Ingat ini operasi kalinya. Ingat ini operasi kalinya ruang vektor. K kali A pangkat M jadinya apa? A pangkat M, kita pangkat lagi K. Ya. Ini kan sama dengan apa nih? A pangkat M kali K. Ini kan sama dengan apa nih? A pangkat MK KM. Ini kan apa? Ini adalah K kali M. Lalu kita kasihkan dengan A. Oh, terus kita yang ke-10 apa nih? Misal A anggota V, 1 kali A sama dengan apa? A pangkat 1. Kan? Berdasarkan definisi. A pangkat 1 apa? A. Penuhi ya. 1 sampai 10 beres. Maka kita peroleh merupakan ruang vektor. Lihat ya, operasi tambahnya apa? Dibuat kali. Terus operasi kali skalarnya dibuat apa? Dibuat pangkat. Jadi ruang vektor. Gitu ya. Terus kemudian ada beberapa sifat yang perlu kalian tahu. Itu ada pada teorema 411. Teorema 411. Sifatnya apa saja? Yang pertama, kalau kita misalkan V itu ruang vektor atas bilangan real, maka ingat sifat yang pertama apa? Lihat ya. 0, angka ini 0 ya. 0 kalau dikali U, oke, saya tulisnya seperti ini saja ya. Untuk 0 anggota bilangan real dan U anggota V, apa? 0 dikali U adalah apa? 0. Yang 0 di sini, 0-nya punyanya V. Ingat ya, 0 yang dicetak tebal adalah 0-nya si V kalau di buku. Terus yang kedua apa? Ini. Untuk K bilangan real dan 0. Oke, saya tulis 0V aja ya. 0V, anggota V. Maka ini K dikali 0V. Terus yang ketiga, ya, untuk min 1 anggota bilangan real dan U anggota V, min 1 kalau dikali U itu sama dengan apa? Balikan dari U atau
inverse dari U. Ingat, minus U itu artinya apa? Ingat, minus U ini artinya inverse dari U. Atau bahasa Indonesianya adalah biasanya digunakan balikan dari U. Oke. Yang ketiga, K bilangan real dan U V sehingga K dikali U sama dengan 0V, maka apa? K itu sama dengan 0 atau U sama dengan 0V. Ya, sifat-sifat ini jangan lupa untuk digunakan. Oke, sekian itu ya untuk subbab 4.1 cukup banyak Anda coba pelajari. Gitu ya. Oke. Untuk video selanjutnya, oke, penjelasan ini kita sampai sini dulu ya. Anda tolong pahami baik-baik definisi ruang vektor, contoh-contohnya. Nanti kita akan lanjut materinya di video selanjutnya, yaitu di minggu depan. Itu ya pertemuan 10. Gitu ya. Kita akan coba menyelesaikan pembelajaran tentang ruang vektor ini selama 3 minggu. Jadi saya mohon Anda membaca, pahami baik-baik, supaya kita bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu dan Anda juga bisa paham. Oke, ya sekian. Terima kasih.